Baiklah, selamat pagi Mama, Bunda, Ibu, Mama, Umi di rumah. Baiklah, apakah Mama dan Ibu sudah kenal sama saya? Jika belum, saya akan mengulang perkenalan diri, yaitu perkenalkan nama saya Sofi Istiqomah, mahasiswa magang dari STQ PGRI. Baiklah, uh, uh, baiklah. Hari ini saya berencana akan menjelaskan tentang 7 ciri-ciri orang tua yang salah mendidik anaknya. Baiklah, ciri pertama yaitu sering mengeluarkan kata sumpah serapah, makian dan kutukan pada anak. Pernahkah Bunda, Mama di rumah melakukan yang ciri pertama yaitu sering menggunakan kata sumpah serapah, makian dan kutukan pada anak. Kata-kata sumpah serapah makian ini bisa merusak saraf anak dan bukan contoh yang baik untuk anak kita. Biasanya orang tua yang melakukan kata sumpah serapah pada anak, maka nanti jika anak itu besar, anak itu akan melakukan kata-kata yang pernah kita keluarkan kepada anak. Apalagi anak zaman sekarang udah tahu HP dan yang lain. Biasanya anak lebih bisa mengungkapkan kata-kata tersebut karena lingkungannya saja melakukan kata-kata sumpah serapah tersebut. Baiklah, materi kedua yaitu tentang membandingkan anak baik dengan saudara kandungnya maupun dengan orang lain. Tindakan ini biasanya orang tua bilang untuk menyemangati anak. Hal ini adalah salah. Biasanya anak yang dibandingkan oleh orang tua akan kekurangan mutu. Anak akan justru anak tersebut kurang percaya diri atau percaya dirinya tersebut menurun dan menurun. Baik, selanjutnya menasihati anak dan memarahi di depan orang lain. Biasanya menasihati anak di depan orang lain tersebut adalah bikin anak itu malu dan rasa percaya dirinya itu berkurang dan dia merasa bodoh. Dan jika dilihat orang lain, maka orang tersebut akan lebih mudah membuli anak Anda. Biasanya mereka berpikir sedangkan orang tua saja mempermalukan anak, memarahi anak, menasihati anak di depan orang banyak. Jadi orang-orang lain pikir orang tuanya saja seperti itu, apalagi kita. Jadi mereka akan mudah membuli anak kita nantinya. Selanjutnya menyetir anak agar menjadi seperti orang tua inginkan. Biasanya orang tua selalu menginginkan anak selalu sebelumnya materi keempat yaitu menyetir anak agar menjadi orang seperti orang tua inginkan. Seperti orang tua pengen anak itu menjadi juara 1 atau ranking 1 atau mendapat pengen seperti anak-anak lain. Seperti anak-anak lain yang di materi kita yaitu orang tua suka membandingkan anak. Yang ini yang perlu kita luruskan. Anak biasanya kalau perlu disemangati itu yaitu orang tua harus mensupport apa yang anak inginkan. Seperti anak itu kan tidak selalu memiliki kemampuan yang sama dengan anak lain. Ada yang mampu
kepada ekskulnya atau kepada pendidikannya. Jadi orang tua tidak boleh jadi orang tua tidak boleh jadi orang tua tidak boleh menyuruh anak harus begini, harus begitu, nggak boleh begitu, nggak boleh, pokoknya harus juara 1, harus dapat, nggak boleh seperti itu. Anak jika diberi semangat oleh orang tua, maka dia akan bisa melakukan hal tersebut. Jangan di sport jangan anak itu ditekan. Jadi nanti kalau anak tertekan, dia merasa terbebani dan bisa stres. Ada beritanya dulu anak yang disuruh menjadi juara 1, juara umum. Anak tersebut bisa gila gara-gara orang tuanya memaksakan kehendak anak itu memaksakan kehendak orang tuanya. Jadi anak tersebut gila dan tidak bisa kembali waras lagi. Selanjutnya yaitu materi kelima, yaitu selalu meminta anak memperoleh nilai terbaik dan tidak mentolerir kegagalan. Yang seperti yang dijelaskan tadi, orang tua yang selalu menyuruh anaknya nilai tinggi dan tidak melihat kondisi anak kita. Biasanya anak-anak kan memiliki kelebihan masing-masing. Ada anak yang lebih suka ke ekskul seperti menjadi menggambar, bermain dalam kategori yang bermanfaat. Ada yang sekolahnya menggambar, atau yang belajar membaca, menulis, berhitung. Jadi orang tua tidak boleh meminta anak untuk memperoleh nilai terbaik. Anak tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Sebenarnya kita juga tidak boleh membiarkan anak. Membiarkan anak ini bukan berarti kita boleh anak itu pengen ini kita dorong, kita berikan penjelasan, kita dengarkan penjelasan dia, kenapa dia suka ini, kenapa dia ini, kita support apa yang dia mau. Jadi anak tersebut memiliki kepercayaan diri yang penuh dan dia merasa orang tua percaya kepada dia. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang dia inginkan. 6 yaitu jarang berinteraksi mengobrol bebas dengan anak. Biasanya anak tersebut suka bercerita. Jadi orang tua seharusnya ketika dia pulang TK ditanya, tadi kerja apa, ngapain aja di TK, apa yang dikerjakan, apakah ada PR, apakah ada masalah di rumah, apakah ada masalah dengan teman-teman yang tadi. Jika orang tua selalu bertanya kepada anak lebih mudah terbuka kepada orang tua. Seperti dia jika punya masalah, tadi di sekolah dapat bintangnya 4, atau di sekolah tadi ada ini, jadi anak merasa dia diperhatikan. Selanjutnya yaitu ogah mengupgrade diri dengan ilmu parenting terkini. Orang tua kadang-kadang cuek aja, seperti yang sekitar rumah saya dulu, yaitu anak yang sekitar umur 2 tahun atau 3 tahun, kadang-kadang orang tua menganggap anak yang tidak bisa bicara pas ketika umur 2 tahun dianggap biasa. Biasanya orang tua yang menganggap biasa itu karena dia tidak tahu bagaimana cara bukan merawat, tetapi bagaimana cara bagaimana mengetahui hal-hal yang terjadi pada anaknya, seperti
di di rumah saya, di samping rumah saya ada orang tua yang acuh tak acuh pada anaknya, sehingga anaknya tidak tahu membaca, berhitung, malah seperti kayak orang idiot gitu. Jadi orang tua harus mengupgrade diri tentang parenting atau tentang perkembangan anak. Jadi jika anak melakukan hal-hal negatif, orang tua sudah bisa menindaklanjuti anak tersebut, seperti anak yang berkata kotor. Anak yang berkata kotor biasanya orang tua memarahinya. Jika orang tua memarahinya aja, anak tersebut tidak jera dengan apa yang dia bilang biasanya. Tapi bukan berarti kita harus menghukum, memukul, atau melakukan tindakan-tindakan yang melukai fisik atau psikologisnya. Jadi ketika anak itu berkata kotor, sebaiknya orang tua memberikan arahan bahwa berkata kotor itu tidak baik, berdosa. Jika diulang lagi, orang tua sebaiknya melakukan tindakan menghukum. Menghukum ini bukan berarti harus anak ini tidak berjajan atau hal-hal lain, seperti menghukum dengan cara baik itu memberi dia hafalan, surat-surat pendek, atau memberi dia tugas supaya anak itu tidak melakukan hal-hal yang di luar atau di sekitar rumah kita. Baik, selanjutnya yaitu ada 10 tata krama yang perlu diajarkan kepada anak. Yaitu yang pertama, menyapa dan memberikan salam. Biasanya anak sekarang lupa dengan tata krama karena melihat hal-hal yang tidak baik di HP. Dua itu, ajarkan anak untuk mengatakan kata tolong ketika meminta bantuan orang lain. 3. Mengucapkan terima kasih ketika menerima sesuatu. 4. Meminta maaf ketika berbuat salah. 5. Menatap lawan bicara ketika bicara. 6. Tidak menyela pembicaraan orang lain. 7. Mau berbagi, bersabar, menunggu giliran. 8. Menjaga etika saat makan. 9. Menepati janji dan waktu. 10. Meminta izin sebelum menggunakan barang yang diinginkan. 10. Meminta izin sebelum menggunakan barang orang lain. Baiklah, sekiranya segitu materi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.